Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ada informasi dari Fabrizio Romano terkait dengan uh, update Rashford dan juga Harry Maguire. Nanti akan gua tambahkan juga terkait dengan Amat ya. Dan satu pemain lagi. Oke, dimulai dulu dari update terkait dengan situasi Marcus Rashford di konferensi pers dari Ruben Amorim. Ruben Amorim mengatakan bahwa memang keputusannya ini konferensi pers setelah menghadapi Manchester City dan juga sebelum menghadapi Tottenham Hotspur. Intinya Ruben Amorim mengatakan ini tentang performa, ini tentang keadaan di latihan. Ini bukan situasi terkait dengan disiplin ataupun juga hal-hal di luar lapangan. Ini terkait dengan performa di latihan yang tidak memenuhi keinginan dari Ruben Amorim. Oleh karena itulah Marcus Rashford tidak dilibatkan ketika menghadapi Manchester City. Dan ini menggulirkan spekulasi ya. Ada banyak di media termasuk juga di Football United ya. Bagaimana kira-kira akan seperti apa nih keadaan dari Marcus Rashford. Dan yang terbaru, gue juga sudah bahas di Football United, ada sebuah interview Rashford yang dilakukan oleh jurnalis Henry Winter ya, di mana intinya Rashford mengatakan dia siap untuk tantangan baru, dan ini dapat diartikan kalau Marcus Rashford juga ya dia siap ya untuk menjalani karir di luar Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan bahwa pihak dari Manchester United sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk melepas Marcus Rashford bukan hanya saat ini, tapi juga di periode sebelumnya, di bursa transfer sebelumnya. Tapi ya ada beberapa situasi dan juga keadaan, mungkin ya menurut gua kenyataan bahwa tidak ada begitu banyak klub yang benar-benar secara konkret ingin mengambil Marcus Rashford dari Manchester United, mungkin terkait dengan transfer, mungkin juga terkait dengan gaji, sehingga tidak pernah ada langkah konkret sebelumnya. Nah, kali ini menurut gua keadaan bisa jadi berbeda. Fabrizio Romano mengatakan bahwa seperti juga disebutkan di interview dengan Henry Winter bahwa Marcus Rashford ini dia memprioritaskan atau menginginkan pindah ke Spanyol. Walaupun demikian, belum ada dari Spanyol ya, belum ada klub yang secara konkret menyatakan berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford. Fabrizio Romano juga mengatakan terkait dengan klub-klub di Saudi, di mana mereka ini juga terus memantau keadaan dari Marcus Rashford. Dan dari situasi finansial, Saudi menurut gue lebih memungkinkan ya dari sisi finansial, artinya untuk membayar gaji dari Marcus Rashford ataupun juga membayar biaya transfer. Tapi pertanyaannya balik lagi nih ke sang pemain sendiri, apakah Rashford tertarik untuk bermain di Saudi dengan segala konsekuensi. Misalnya Rashford yang disebutkan masih ingin masuk ke tim nasional Inggris di Piala Dunia. Bagaimana kalau dia bermain di Saudi? Akankah dia masih dalam pantauan ya kan, dan lain-lain. Menurut gue itu juga yang akan dikaji. Nah, dari situ seperti gue katakan, nampaknya memang keadaan dari Rashford ya, ya yang terbaik menurut gue saat ini adalah memang berpisah dengan Manchester United. Tapi kemana? Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya? Itu juga tantangannya. Dari The Telegraph, Marcus Rashford disebutkan tertarik ya, bisa jadi menjadi target. Sorry, bukan dia tertarik, tapi Marcus Rashford bisa jadi tertarik dari empat klub dari Saudi, Al Ittihad, Al Hilal, Al Nassr dan juga Al Ahli. Walaupun juga ada satu klub lagi, Al Qadisah. Dan belum ada situasi dari Rashford bagaimana dia menanggapi hal ini ya. Tapi dari klub Saudi, Fabrizio Romano juga mengatakan bagaimana Rashford ini dilihat sebagai talenta, sebagai pemain yang memiliki nama yang lumayan besar juga ya secara global. Ini bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi klub Saudi. Tapi sekali lagi dari Marcus Rashford sendiri juga masih belum memutuskan. Nah, keadaannya saat ini Rashford valuasi di sekitar 60 juta dengan gaji 300 ribuan. Menurut gua dari biaya transfer, kalau seandainya memang, dan nampaknya memang arahnya ke situ ya, bahwa Manchester United membuka pintu lebar untuk Rashford ini supaya bisa cabut dari Manchester United. Pihak dari Rashford sendiri pun juga menurut gua melihat kemungkinan tersebut. Artinya apa? Ada negosiasi-negosiasi yang menurut gua bisa jadi ya, valuasinya dia akan turun.
Lalu mungkin permintaan gaji bisa jadi juga akan turun. Mungkin ya menurut gue, tapi untuk gaji menurut gue, karena ini urusannya langsung dengan Marcus Rashford, tentu saja dia akan mempertimbangkan hal tersebut. Tapi bagaimana biaya transfer dari Manchester United yang kabarnya akan meminta angka sekitar 50-55 juta pound atau sekitar 60 juta euro, menurut gue kalau Manchester United bermain terlalu kaku, ya Rashford tidak akan kemana-mana, sulit akan kemana-mana, terutama dengan performanya saat ini. Tapi kalau memang Manchester United menginginkan Rashford untuk pindah ya, lalu Rashford pun juga demikian, mereka akan bertemu dan mungkin mencari jalan tengah. Dan menurut gue jalan tengah yang paling memungkinkan adalah biaya transfer ini akan berkurang dari 60 juta mungkin sekitar 30 atau 40 juta. Kita lihat akan seperti apa ya. Itu tadi kabar dari Fabrizio Romano. Dan Fabrizio Romano di sisi lain juga menyinggung Harry Maguire. Harry Maguire yang kontraknya akan selesai di Manchester United dalam waktu dekat. Ini disebutkan oleh tim kepelatihan dari Ruben Amorim cocok posisinya sebagai center back. Kontrak sendiri akan berakhir bulan Juni tahun depan. Dan Harry Maguire pun menurut gua ya memiliki penampilan yang oke, dan kontraknya yang berakhir tahun 2025 bulan Juni, artinya musim panas ini juga ada opsi 1 tahun lagi. Pemain yang saat ini berusia 31 tahun. Apakah dia akan diperpanjang? Apakah opsi itu akan diaktifkan? Menurut gue itu bisa menjadi pilihan yang akan diambil oleh manajemen Manchester United. Apakah akan justru diperpanjang langsung tanpa mengaktifkan opsi kontraknya? Itu juga bisa. Walaupun Fabrizio Romano mengatakan terkait dengan hal ini ada hal-hal yang harus dibahas juga ya dengan pihak Harry Maguire. Misalnya ketika kontrak baru yang ditawarkan, gajinya akan seperti apa. Saat ini Harry Maguire ini termasuk 10 penerima gaji tertinggi di Manchester United. Nah ini juga perlu dianalisa ya oleh manajemen Manchester United dan juga oleh pihak dari Harry Maguire itu sendiri. Menurut gua win-win solutionnya adalah mengaktifkan 1 tahun opsi Harry Maguire. Jadi kontraknya akan habis tahun 2026 dengan segala hal yang sama. Artinya gaji dia tetap sama ya. Karena ketika kontrak ini akan diperpanjang, benar-benar baru diperpanjang ya, gaji ini kan juga akan menjadi hal yang dinegosiasikan dan lain. Jadi menurut gua nampaknya akan lebih mudah juga bagi Manchester United untuk langsung saja nih mengaktifkan Harry Maguire yang dinilai sekali lagi oleh staf kepelatihan Ruben Amorim cocok untuk posisi center back. Dan pemain lain yang ingin gue bahas juga Ahmad ya. Ahmad disebutkan ini sedang dalam proses diperpanjang kontraknya dan nampaknya akan segera diresmikan. Ada berbagai sumber yang menyebutkan bisa jadi di bulan Desember, termasuk kabarnya Fabrizio Romano ya, kalau gue tidak salah. Ini kalau gue tidak salah, intinya memang Manchester United sangat ingin memperpanjang kontrak dari Ahmad. Ahmad sendiri berpenampilan fantastis menurut gue dengan skema dari Ruben Amorim, menjadi idola baru bagi banyak fans Manchester United, dan disebutkan juga akan menerima kontrak jangka panjang. Ahmad sendiri saat ini kontraknya akan habis musim panas tahun depan nih, 2025, dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Jika itu diaktifkan, maka semua komponen ini akan sama. Tapi kalau Manchester United memberikan kontrak baru saat ini, maka akan ada hal-hal yang berubah. Gaji misalnya saat ini, gaji dari Ahmad ini termasuk yang paling rendah ya. Kalau gua ambil dari kapologi.com, gaji dari Ahmad ini bahkan di bawah Altay Bayindir. Sedikit di atas Kobbie Mainoo, jelas jauh di bawah Alejandro Garnacho dan juga pemain-pemain lainnya di tim inti. Jadi menurut gue, kalau gue lebih prefer dengan apa yang ditunjukkan oleh Ahmad ya, artinya karakter, teknis, mental. Gue berharap Ahmad langsung diberikan kontrak jangka panjang, mungkin 4, mungkin 5 tahun. Ahmad terakhir kali kontraknya ini ya dia datang di tahun 2021 dan menerima 4 tahun kontrak ya di tahun 2025 dan sedang menantikan perpanjangan pertamanya nih dengan Manchester United. Ini yang gua dapatkan di sini. Ya gua harapkan Ahmad akan menerima
gaji yang lebih tinggi dan juga kontrak yang lebih panjang lagi, melihat pemain ini merupakan talenta luar biasa. Dan untuk menutup video kali ini, tadi di awal gue sempat menyinggung terkait dengan Marcus Rashford ya kan, dimana Marcus Rashford tidak dianggap dinilai level latihan sebelum menghadapi Manchester City itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Ruben Amorim. Tapi ada satu pemain lagi, yaitu adalah Alejandro Garnacho. Bagaimana nasib dari Alejandro Garnacho ini belum banyak dibicarakan, tidak seramai Marcus Rashford. Alejandro Garnacho sendiri baru saja meraih gelar Puskás Award ya, gol terbaiknya ketika menghadapi Everton, itu terpilih sebagai gol terbaik di Puskás Award. Apakah Alejandro Garnacho juga akan diberitakan akan cabut atau seperti apa? Ini cukup menarik bagaimana pemain dari Argentina ini juga menurut gue di situasi formasi sistem dari Ruben Amorim belum secara meyakinkan. Terlihat bahwa dia bagus di sana. Ada potensi, iya ya. Pemain berusia 20 tahun ini masih sangat muda, berbeda 7 tahun by the way dengan Rashford. Kontrak sendiri akan berakhir tahun 2028. Valuasi saat ini ada di angka 50 juta euro. Dan apakah dia akan dilepas juga, masuk daftar jual dan lain-lain, ini belum ada berita yang konkret menurut gue dari yang gue dapatkan ya. Ini terkait dengan Alejandro Garnacho. Bagaimana peluang menurut gue sama seperti Marcus Rashford. Dengan tidak dipilihnya Alejandro Garnacho ketika menghadapi Manchester City, dan alasannya jelas bukan karena rotasi, bukan karena gangguan lain-lain, tapi karena performa di latihan yang menurun, ini akan kembali ke Garnacho. Bagaimana dia akan bereaksi balik? Apakah dia akan bekerja keras? Apakah dia akan fight untuk mendapatkan kembali posisinya? Itu yang diharapkan. Karena kalau tidak, ya menurut gue saat ini baik itu Rashford maupun Garnacho posisinya sama. Menurut gue, walaupun pemberitaan mungkin lebih ramai Rashford untuk cabut dari Manchester, tapi menurut gue sama nih, sama-sama di situasi lampu kuning. Tinggal bagaimana reaksi selanjutnya dari Alejandro Garnacho, dan itu yang gue nantikan. Kurang lebih seperti itu kabar dari 4 pemain ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Alejandro Garnacho ya, haruskah dia diberi kesempatan ataukah dilepas? Langsung drop di kolom komen beserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.